Innalillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, salamnya kurang semangat nih kayaknya ya. Semoga yang jawab salam Pak Randy bisa sehat-sehat selalu, terus belajarnya makin mantap dan jadi orang-orang yang solih dan solihah. Semuanya, insya Allah amin. Ketemu lagi dengan Pak Randy di nggak ngobrol, nggak kenal. Nah, di episode ini Pak Randy nggak sendiri tentunya. Kalau sendiri berarti uji nyali namanya. Kalau berdua itu kita ngobrol, ya. Ngobrol dengan siapa? Nah, sudah ada Bapak Guru kita. Nama lengkapnya, atau perkenalan dulu deh. Sekalian sapa ya Pak Guru, monggo. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu dengan Pak Guru. Di sini Pak Guru menemani Pak Randy. Ya. Untuk namanya Pak Guru singkat saja, nama Pak Guru Sulaiman. Ya. Alhamdulillah Pak Guru lahir 40 tahun yang lalu. Udah 40 tahun. Iya. Itu perkenalannya Pak. Iya, siap. Ini jangan banyak-banyak nanti malah judulnya perkenalan doang, bukan nggak ngobrol nggak kenal ya, Pak Sul. Iya. Nah, oke. Hari ini luar biasa spesial, kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini termasuk wakil kepala sekolah. Nah, nanti kita perkenalan wakil kepala sekolah apa, terus nanti beliau ngajar apa, gitu ya. Pak Sul, mau tanya nih, kalau misalnya orang-orang tanya posisi Pak Sul kan tadi udah sampaikan wakil kepala sekolah apa, terus ngajar apa di SD Mutual ini? Ya, alhamdulillah untuk di SD Mutual ini saya mengampu saat ini ya Pak Randy, saat ini mengampu pelajaran pendidikan kaum Muhammadiyahan di kelas 6. Dan ada tugas selain mengajar, ini Pak Guru juga diberi amanah untuk mengurusi bidang sarana dan prasarana. Apa itu sarana dan prasarana? Sarana dan prasarana adalah semua atribut kelengkapan yang menunjang proses pembelajaran. Bisa LCD, AC, kipas angin, bahkan sampai mobil. Oh, sampai mobil semua itu Pak Randy. Oh iya. Oh, berarti teman-teman udah tahu ya. Jadi Pak Sulaiman ini akrabnya dipanggil Pak Sul, ya biar lebih singkat. Kan tadi Pak Sul bilang Pak Sulaiman singkat. Kita singkat lagi biar lebih akrab. Beliau ini orangnya humble, jadi sama siapapun bisa asik gitu loh ya. Makanya seneng banget Pak Randy hari ini kedatangan Pak Sulaiman. Oke Pak Sul, kalau mau tanya-tanya nih, kan umurnya udah 40 tahun katanya. Ya. Nah, kalau di Mutual nih, sejak kapan sih Pak Sul di Mutual ini? Ya. Alhamdulillah di Mutual ini Pak Guru sejak tahun 2003. Wah, 2003 nih teman-teman. Jadi dahulu 2003 angkatan yang kedua. Angkatan pertama itu Pak Indro, gitu. Terus Bu Wati, Pak Anwar. Setelah itu baru masuk Pak Sulaiman, terus Bu Ida. Nah, tuh jadi sejak 2003 hingga sekarang alhamdulillah sudah berapa? 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Luar biasa. Sudah lama berarti Pak Sul ya? Iya. Berarti sejak 2003 ya? Sejak 2003, sejak bangunan saat ini belum ada. Belum jadi ada. Masih bangunan peninggalan dari SMA Muhammadiyah. Oh, dulu SMA? Dulu gedung ini gedung SMA. Teman-teman mungkin baru tahu juga dulu ini bukan SD sebenarnya ya Pak Sul? SMA dulu tuh. Berarti... Apalagi saya sendiri dulu alumni SMA sini. Jadi dulu kelas Pak Guru itu ya di dekat dapur itu. Tapi itu dulu. Alumni SMA terus ngajar di SD yang dulu SMA gitu ya, dan plus jadi wakil kepala sekolah yang berkenaan dengan perlengkapan sarana sekolah gitu, penunjang pembelajaran. Berarti sejak 2003 Pak Sul. Apa yang lika-liku yang Pak Sul alami sejak 2003 sampai sekarang itu pasti ada dong cerita yang kayak susahnya seperti apa, kan nggak mungkin gampang nih. Nah, gitu gimana Pak Sul? Ya, sejak pada masa awal dahulu di mana bangunan sekolah kita itu
masih masih genting, banyak yang bocor. Saluran buangan airnya juga seadanya, sehingga ketika musim penghujan seperti saat ini, jadi sering terjadi banjir. Banjir tidak hanya di halaman, tetapi bahkan ketika sedang mengajar pun, ketika sudah ada air, itu buru-buru anak-anak sepatunya dilepas, taruh laci, karena air itu masuk ke dalam kelas. Oh, sampai dalam kelas. Itu bahkan sampai Pak Anam pun dulu juga pernah, saya melihat tidak hanya Pak Guru, Bu Arini, Pak Anam dulu juga pernah mengampu sampai sepatu itu harus dilepas karena kelasnya banjir ketika itu. Ya, alhamdulillah setelah tahun sekitar 2007 itu mulailah ada pembangunan gedung ini. Gitu ya, sampai banjir. Terus kaitan dengan sarana yang lain, dahulu itu belum ada mobil, yang ada baru motor aja yang punya kepala sekolah. Nah, kalau saya pribadi gimana? Kalau saya ngontel. Wow. Iya. Ngontel Pak Sul? Iya. Ngontel ya, untuk perjalanan berangkat ke sekolahan, pulang juga ngontel. Iya. Dari 2003. Dulu 2003 mungkin sekitar sampai 2006. Oh, berarti 3 tahun. 3 tahun. Alhamdulillah dengan ngontel tersebut bisa menabung. Hingga akhirnya 2006 bisa beli motor. Jadi ibaratnya ketika kita bisa berusaha hemat, mengurangi pengeluaran kita itu bisa dialihkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Dan olahraga juga ya Pak Sul? Iya, jelas otomatis olahraga. Itu gimana itu? Sebenarnya ketika Pak Guru berangkat modal itu diniati, karena dalam salah satu hadis Rasul itu kan ada 4 olahraga yang disarankan: berkuda, bela diri, memanah, berenang. Kalau saya harus beli kuda mahal sekali, beli motor aja nggak mampu. Maka ya itu ngontel, diniati, semoga ini ibaratnya kuda saya, sehingga diniati ibadah. Jadi aktivitas ketika diniati ibadah, insya Allah tetap kita berharap aja dapat pahala, ya kan Pak? Betul, seperti itu. Luar biasa. Itu kalau ngontel kan ngajar tuh Pak Sul, apa nggak gerah atau keringetan atau gimana tuh? Nah, ketika ngontel ya kita ada konsekuensinya. Ada kalau sekolahan masuk jam 6, kalau guru ya itu kan jam 6.15, murid setengah 7. Pak Guru berangkatnya jam 6 kurang seperempat. Mandi tapi minyak wanginya nanti terakhir. Gitu. Berangkat sampai di sekolahan, kita hapus keringatnya, bahkan ketika terkadang Pak Guru mandi lagi. Baru disemprot, sisiran dan lain-lain, sehingga bisa dikata di sekolahan ini bisa paling segar sendiri karena minyak wanginya baru pasti sekolah. Karena pakainya di sekolah. Dan terkadang juga mandi juga di sini. Ketika kok keringatnya agak banyak, maka mandi. Seperti itu. Sampai seperti itu teman-teman, anak-anakku sekalian yang di rumah, ayah bunda, sampai perjuangan yang zaman dulu karena mungkin belum ada motor ya Pak Sul ya, sepeda ngontel, bayangkan coba ke sekolah harus rapi menghadapi anak-anak yang banyak. Anak-anak kan juga melihat gurunya kan, guru kan digugu dan ditiru. Nah, Pak Sul contoh yang sangat luar biasa lah ya. Nah, terus kalau misalnya ngomongin mutual nih Pak Sul, kalau misalnya saya tanya perbedaan mutual nih dari tahun ke tahun, dari dulu Pak Sul masuk terus sampai sekarang yang sudah seperti ini, menurut Pak Sul seperti apa sih maksudnya perbedaannya? Kalau dahulu ketika gurunya kurang dari 15 orang, itu semua aktivitas itu ya semua guru ikut. 1 orang guru itu nggak masuk, ya udah. Kadang 1 guru mengampu 2 kelas. 2 kelas. Dan bisa dibayangkan repotnya seperti apalah. Itu ketika dulu. Belum lagi kaitannya dengan sarana prasarana. Belum ada LCD. Ketika panas ya paling kipasan dari kertas. Jadi sarana pendukungnya juga masih ala kadarnya itu dahulu. Tetapi dengan kondisi seperti itu, ini Bapak Ibu guru semuanya komitmen bagaimana tetap semangat, diniati ibadah, sehingga dalam mengajar itu
tetap semangat. Jadi intinya apa? Gaji itu nomor 2. Yang pertama itu adalah ibadah. Intinya seperti itu. Ya mungkin merasa ya Pak Asul, maksudnya dengan kondisi misalnya anak-anak seperti misalnya zamannya saya, jadi nggak kayak belum bisa merasakan perjuangan seperti yang dahulu. Jadi memang kayak kenikmatannya beda. Kalau sekarang nih kayaknya ya mungkin ada yang ngajar ibadah, cuman kadang ada yang melenceng-melenceng. Kalau dulu tuh luar biasa guru-guru dulu tuh. Jadi memang untuk anak-anak, untuk ibadah. Luar biasa lah, salut ya. Terus kalau prasarana nih Pak Asul. Ya. Kita ngomongin tadi kan mutual secara keseluruhan. Kalau prasarana nih. Dari tahun ke tahun Pak Asul melihatnya itu berkembang sekali mungkin kan? Ya, alhamdulillah. Kalau sejak awal Pak Guru sini jelas perubahan banyak sekali. Ibaratnya kalau dahulu memang sarana pendukung itu ya masih seadanya di lingkungan sekolahan. Cuman kalau saat ini mungkin bagi calon siswa baru maupun siswa baru, SD Mutual memberikan layanan bagi putra-putri Anda sejak di rumah. Maksudnya apa? Kita menyediakan armada antar jemput. Sejak di rumah maksudnya armada antar jemput mendatangi ke rumah untuk membawa putra-putri ibu semuanya dibawa ke sekolahan. Sampai di sekolahan lalu disapa oleh petugas keamanan karena saat ini era pandemi, cek suhu terlebih dulu, wajib cuci tangan, harus pakai masker. Ini mohon maaf pada kali ini kita nggak pakai masker karena sudah melalui pemeriksaan kesehatan. Jadi di sini sudah insya Allah sudah aman. Cek suhu, cuci tangan, baru masuk ke dalam kelas dan proses pembelajaran. Pembelajaran di dalam kelas semuanya sudah menggunakan LCD, banyak materi pembelajaran, berbagai macam teknik pembelajaran, baik menggunakan LCD, laboratorium, dan lain-lain. Dan sebagian besar, alhamdulillah, kelasnya sudah ber-AC. Bahkan dahulu ketika rapat guru di Magelang Selatan itu pernah, wah kalau rapat guru di SD Mutual bawa jaket daripada besok masuk angin karena AC karena kita mesti ketika rapat kasih tempat yang ber-AC. Ada beberapa hal sebenarnya selain itu memang untuk promosi juga kita mendukung program ketika ber-AC itu kan otomatis aktivitas di luar pembelajaran ada beberapa yang mungkin guru dari luar itu merokok sehingga secara nggak langsung kita sudah jangan merokok. Iya. Berarti nggak langsung bilang jangan ngerokok. Ya itu sudah suasananya sudah AC, mosok masih menghirup rokok. Itu sebenarnya sesuatu yang tidak secara langsung. Tidak secara langsung luar biasa. Prasarana. Terus ini misal kalau ada anak baru ke sini nih Pak Asul, pengen masuk ke SD Mutual terus tanya apa aja sih yang didapat fasilitas di Mutual tuh? Tadi kan udah jelasin tuh, tadi antar jemput, kalau ayah bunda mau dijemput langsung dari sekolah, boleh langsung dari sekolah. Kalau udah sampai sekolah Pak Sul? Kalau sudah sampai di sekolah, itu setidaknya minimal ada 3. Yang pertama jelas ilmu pengetahuan. Yang kedua aspek kerohanian agama. Yang ketiga budi pekerti. Salah satu aspek kerohanian diantaranya Pak Randy diajari tahsin, mengaji, ya kan, mengaji jelas anaknya dapat pahala, orang tuanya dapat pahala. Selain itu ilmu teknologi di sini semua mata pelajaran matematika IPA ada semuanya dan insya Allah semuanya guru-guru sangat berkompeten. Maksudnya misalnya ambil contoh Pak Anam ngampu PAI, beliau sarjana agama, magisternya juga magister agama, ya. Dan guru yang lain, Bu Uun, Sri Undaryani itu dari pendidikan matematika, S2-nya matematika, ngampu matematika. Meskipun secara status guru itu sebagai guru kelas, tapi beliau memiliki keahlian di bidang masing-masing. Mungkin itu. Gitu. Kalau misalnya pengen pinter komputer, apakah ada lab komputer? Pengen pinter ngobrol, apakah ada studio kayak gitu Pak? Untuk lab komputer alhamdulillah kita memiliki ruangan khusus untuk lab komputer. Ada khusus. Dan ini
untuk kedepannya malah sementara akan kita integrasikan dengan lab bahasa. Jadi tidak cuma komputer aja, tapi bisa untuk latihan bahasa asing. Dan kita tidak menggunakan komputer, Pak Randy, mohon maaf. Kita pakai komputer. Iya. Kenapa? Karena kalau pakai komputer jelas konsumsi listriknya sangat banyak. Kita pakai netbook, pakai laptop. Iya. Berarti sangat canggih sekali ya, udah maju banget berarti. Makanya sekolah di mutual aja ya. Gitu. Oke, Pak Sul. Kalau nih sekarang kan tadi tentang mutual, tentang prasarana, tentang Pak Sul sendiri nih, misalnya kan identik kan orang tuh kadang kalau lihat wah Randy ini ngaji. Kalau Pak Sul kan wah kebugaran nih. Badannya mantap lah ya, daripada saya nggak mantap kan, blewer gini kan. Apa nih Pak Sul maksudnya? Olahraga apa sih gitu loh? Kalau tanya gitu kan nggak mungkin tidur kan, nggak mungkin kan? Ya, saya memang hobinya olahraga. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat Rasulullah itu badannya atletis. Nah, ketika bicara masalah atletis, tentu saja itu melalui sebuah proses. Proses apa? Proses aktivitas yang membuat perut itu tidak buncit. Buncitnya ini ya, kesini langsung ya. Kalau menyimak dari sebuah hadis ada 4 olahraga itu, kalau saya pribadi memang hobinya angkat besi. Selain untuk melatih kekuatan, itu utamanya kita akan terjaga kesehatannya, sehingga perut menjadi six pack itu ibaratnya bonus. Dan tentu saja hobi itu jika kita geluti, jika kita lakukan dengan rajin, insya Allah tetap membawa sesuatu yang bermanfaat. Seperti itu. Nah, manfaatnya apa Sul sekarang? Manfaatnya yang pertama adalah kesehatan. Ya, yang kedua, kita bisa berprestasi dengan olahraga tersebut. Seperti yang kita ketahui, mungkin ketika olahraga di lingkungan Dispora, itu banyak sekali siswa mutual yang juara sepatu roda. Padahal kita tidak tahu, di sekolah kok nggak pernah sekolah pakai sepatu roda. Ternyata dia menggemari aktivitas seperti itu. Ada juga yang kalau ada ekstra renang, kita juga di mutual ada atlet renangnya yang alhamdulillah sempat berprestasi di tingkat provinsi. Sepak bola banyak, panahan banyak, dan semuanya ketika digeluti dengan tekun, insya Allah ada manfaatnya. Dan ini alhamdulillah saya pribadi juga selain mengampu, hobinya olahraga. Olahraga tidak hanya untuk olahraga. Ketika itu memang ada tahun 2007 itu ada kejuaraan body contest Binaraga. Pertama kali iseng-iseng ikut. Kita udah dilatih ikut. Alhamdulillah bisa masuk. Dan ketika kita bisa masuk final itu kan ada yang namanya sertifikat. Sertifikat itu bisa kita manfaatkan untuk mendukung profesi kita. Gitu. Berarti ada hubungannya ya Pak Sul ya? Kalau Pak Sul nih kan, hubungan guru sama kebugaran itu berarti memang bisa ini ya? Ya ada. Kalau kita nggak bugar, kita sakit, masa kita akan ngajar? Tentu saja akan izin nggak masuk ngajar. Maka jelas ada hubungannya. Ketika kita mau mengajar, harus didukung dengan fisik yang sehat, jiwa yang kuat. Mantap. Kenapa jiwa yang kuat? Agar semangat. Mengajar jadi semangat, sarananya ada, jemakannya ada, fisiknya sehat. Muridnya jadi semangat. Jadi manfaatnya bukan untuk diri sendiri ya. Iya. Untuk kalau guru itu kan untuk semuanya bisa manfaat gitu loh. Kalau pengen nih, misalkan banyak guru-guru nih Pak Sul yang udah perutnya udah mulai ini, tipsnya ya itu kan males nih biasanya olahraga tuh. Ya. Tipsnya gimana nih kalau Pak Sul sendiri yang mengalami? Kalau saya pribadi diawali dengan niat. Innama a'malu binniyat. Semuanya itu tergantung dari niat. Nek niat kita pengen perutnya kecil, kegiatan apa yang setidaknya membuat perut kita beraktivitas, tetapi yang mengecil. Kalau aktivitas perut banyak, ada makan dan lain-lain, itu tidak membuat kecil, tapi malah lebar. Nabi Muhammad kan sudah mencontohkan 4 itu.
4 itu dilaksanakan, insya Allah terjaga. Gitu ya, itu tipsnya ya. Jadi nggak muluk-muluk. Pokoknya apa yang membuat aktivitas perut itu bisa kecil ya lakukan. Tapi tentu saja dengan cara-cara yang benar, yang betul kan. Kadang ada yang pakai obat tuh Pak Sul. Ya. Itu gimana yang pakai Kalau obat, cara-cara instan? Itu termasuk cara-cara instan yang terkadang merusak sistem dalam tubuh. Malah Merusak karena sesuatu yang cepat tidak alami itu tentunya tidak akan stabil. Karena organ tubuh yang lain juga akan terkena pengaruhnya. Ketika kita mengkonsumsi obat, jelas ginjal aktivitasnya akan lebih banyak. Oh gitu. Karena yang namanya obat itu ada reduksi racunnya. Ginjal itu kan menyaring. Nah, nanti ginjalnya yang akan bekerja keras sehingga terbebani. Sebenarnya itu bisa dilihat dari ketika kita membuang air seni. Ketika air seni kita kuning, bahkan sampai agak coklat, maka hati-hati. Oh itu. Kalau saya melihatnya dari itu. Ketika air kencingnya kok baunya seperti ini, maka itu ginjal kita. Memang ginjal itu bekerja, tetapi berat sekali bekerja. Karena apalagi kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang instan. Ada banyak sekali lah mungkin murid-murid kita yang suka jajanan instan. Semuanya yang serba instan itu kurang baik bagi kesehatan. Oh gitu ya, bukan hanya untuk olahraga ya, iya, dari makanan, iya, makanan kesehatan. Makanan instan juga kurang baik, maka SD Mutual juga memberikan layanan catering, makan bagi putra-putri Bapak Ibu semua. Jadi percayakan putra-putri Ibu untuk sekolah di sini, bila perlu jangan dibekali dengan uang jajan. Uang jajan ditabung aja, agar besok lulus bisa digunakan untuk yang lebih bermanfaat, karena kita menyediakan makan siang dan snack yang lebih higienis dan tidak instan. Waduh, hebat, luar biasa nih. Saya baru paham ternyata. No jajan ya berarti ya Pak Asul. Iya, jadi murid-murid itu nggak bisa jajan ayah bunda. Jadi sudah disediain sama sekolah dan itu pun bukan instan. Jadi anak-anak sehat, dikasih olahraga tadi Pak Sul udah kasih tips juga. Luar biasa Pak Sul ngobrol kita hari ini di cuaca yang mendung-mendung luar biasa ini. Terakhir Pak Sul, kalau pesan nih, bukan pesan sih sebenarnya, Pak Sul pengen menyampaikan ke teman-teman semua tentang mutual, tentang olahraga. Pesannya lah untuk teman guru-guru biar semangat belajarnya bagus, ngajarnya juga bagus gitu. Kalau pesan saya kepada semuanya, tentunya kita semua mencintai badan kita. Maka cintailah sekolahanmu seperti hanya mencintai badan kamu. Waduh, keren. Tulis ya. Nanti lupa. Pak Randy juga lupa. Nanti minta Pak Sul langsung ya. Luar biasa, cintai pokoknya apa yang tadi Pak Sul bilang ya, cintai sekolah, cintai seperti kita mencintai badan kita. Tentunya kita cinta sama badan kita kan. Oke gitu, Pak Sul, terima kasih. Terakhir nih, ini terakhir beneran nih. Tadi kan terakhir 1, sekarang terakhir 2. Kita mau main games sama Pak Sul ya. Jadi setiap bintang tamu, setiap narasumber yang ada di Nggak Kenal podcast ini harus ditanya hal seperti ini gitu. Gitu ya, siap penasaran. Siap Pak Sul ya. Oke. Siap. Nah, kalau kemarin kan yang bulan tuh katanya tegang deg-degan, nggak tahu Pak Sul sekarang ya. Pokoknya nanti Pak Sul ada 2 pertanyaan. Jadi Pak Sul kalau dalam keadaan tertentu harus memilih mana. Ya. Nah, gitu harus memilih mana. Dan mungkin sedikit alasannya Pak Sul ya. Oh ya. Biar teman-teman, kok itu? Nah, biar tahu alasannya, singkat saja. Siap Pak Sul ya? Siap. Oke, siap teman-teman ya. Kita mulai nih pertanyaan pertama. Kalau Pak Sul disuruh milih berolahraga sepedahan atau fitness? Fitness. Karena kesehatannya menyeluruh, tidak cuma kaki, badan semuanya. Kalau sepeda hanya kaki. Cepat sekali. Saya jadi kaget ya. Yang kedua, disuruh melihara burung atau ikan? Burung. Karena bisa dinikmati suaranya. Kalau ikan cuma dinikmati mata saja. Tapi burung melihat mata menikmati, telinga menikmati. Oh iya, siap. Kalau ikan berenang terus ya. Yang ketiga, kalau disuruh milih jadi guru atau atlet?
Guru karena beribadah. Beribadah. Oke, siap. Yang keempat, guru PPKN atau guru olahraga? Guru olahraga. Karena hobinya olahraga. Betul ya, luar biasa. Nomor 5, kalau disuruh milih jadi sarpras atau wakakurikulum? Innalillahi. Innalillahi. Kenapa? Karena ini amanah. Amanah itu kita hanya bisa sami'na wa ata'na. Nah, kalau misalnya Pak Sul disuruh milih sama ketua PDM, Pak Sul mau milih kurikulum atau jadi wakasarpras? Wah, malah biasanya saya nggak milih kok. Ya, alasannya langsung ya. Keterpaksaan ya sarpras. Keterpaksaan ya alasannya. Lanjut Pak Sul. Baik di mata guru lain atau baik di mata murid? Murid. Karena Pak Guru melayani murid. Bukan melayani guru. Ya itu ya, ini cuman games ya, tolong ya. Yang ke-7, baik di mata murid atau di mata wali murid? Murid karena lagi. melayani murid. Ya. Kalau baik di mata murid pasti baik di mata wali murid. Terakhir nih Pak Sul, satu kata untuk mutual. Satu kata yang untuk mutual. Jadi bukan pertanyaan ini. Satu kata untuk mutual. Terakhir. Semangat. Nih, tepuk tangan untuk Pak Sul. Luar biasa jawabannya dilibas habis ya. Oke teman-teman semua, tadi udah ngobrol panjang lebar di episode ini. Pokoknya episode dengan Bapak Sulaiman, Pak Guru kita yang badannya melebihi Pak Randy ya. Pak Randy gede di perut, Semangat. Pak Sul gede di sini. Alhamdulillah semuanya semoga sehat. Tipsnya sudah dikasih tentang mutual. Maka sekolah di mutual aja kata Pak Sul, dengan tadi yang sudah disampaikan. Fasilitasnya komplit Pak Sul ya. Insya Allah komplit dari rohani, dari fisik, semuanya komplit insya Allah. Maka sekolah di mutual aja. Kalau Pak Randy bilang nggak ngobrol nggak kenal, nanti Pak Sul bilang kenalan yuk gitu ya. Setelah itu nanti kita tutup dengan salam. Siap Pak Sul ya? Siap. Kita nanti akan kembali lagi di nggak ngobrol nggak kenal. Kenalan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.